Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih banyak Anda menyaksikan podcast 55 hari ini, dan tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana orang nomor satu di Kota Makassar, Bapak Dhani Pumanto, telah hadir di sini bersama kita, dan juga Bapak Ketua DPRD Kota Makassar. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Ya. Mungkin langsung saja ya, terkait dengan hal yang sangat diperbincangkan, bukan hanya di Kota Makassar, bukan hanya di Provinsi Sulsel, tapi bahkan di seluruh dunia, terkait dengan pandemi COVID-19 yang bisa dikatakan ini merupakan gelombang kedua. Nah, untuk di Kota Makassar sendiri, saya ingin mengetahui terkait dengan bagaimana sikap begitu terkait dengan pimpinan Kota Makassar menyikapi hal ini, dan bagaimana cara untuk mengatasi agar memang pandemi COVID-19 ini tidak terlalu merebak kemana-mana begitu, khususnya di Kota Makassar. Ya, jadi semua orang tahu bahwa pandemi kali ini adalah pandemi yang dalam periodikal per 100 tahun yang kemudian muncul dalam sebuah pandemi yang disebut COVID-19. Yeah. COVID-19 ini adalah penularan dalam sejarah manusia, penularan yang tercepat yang menularkan seluruh dunia tanpa terkecuali. Yeah. Maka dengan itu beberapa usaha-usaha yang harus jelas. Yang pertama adalah harus serentak. Jadi harus ada gerakan serentak. Karena gerakan serentak, maka kita harus melibatkan semua orang. Nah, karena kita ingin melibatkan semua orang, maka harus ada sebuah sistem yang harus dirancang, yang dipahami semua orang. Di mana tugasnya, di mana dia cantol, di mana dia berjuang, di mana posisinya, harus dimengerti. Maka pemerintah Kota Makassar membuat sebuah konsep namanya Makassar Recover. Yeah. Makassar Recover sebenarnya adalah kepanjangan, kata recover itu adalah kepanjangan dari Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Services, yaitu sebuah protokol kedaruratan berbasis teknologi Smart City, software Smart City untuk melawan COVID-19, dan dukungan public service yang sudah jalan sebelumnya. Nah, ada 3 kegiatan besar yang ada di situ. Pertama adalah imunitas kesehatan. Jadi perkuatan imunitas kesehatan, kedua adalah adaptasi sosial, dan yang ketiga pemulihan ekonomi. Nah, dari 3 itu kita berharap bahwa kita bukan hanya misalnya kesehatan yang kita urus, bukan hanya vaksinasinya saja, tetapi lebih daripada perubahan perilaku lewat protokol yang diatur dalam adaptasi sosial, yang kemudian merancang sistem ekonomi baru dengan hibridisasi ekonomi yang kuat, agar supaya masing-masing masyarakat itu bisa sambil beradaptasi, sambil memperkuat imunitasnya, juga untuk memperkuat ekonominya. Nah, maka dengan itu secara perwujudan yang lebih jelas, pemerintah kota membuat 3 pasukan. Namanya Satgas, Satuan Tugas. Pertama, Satuan Tugas Raika. Kepanjangannya adalah Pengurai Kerumunan. Bertugas untuk menjaga protokol 5M. Jadi kalau siapa tidak menjaga protokol 5M, menjaga PPKM Mikro. Jadi kalau lewat jam 8 malam pasti diambil kursinya sama mejanya. Ya, kalau dia lewat pasti ditegur. Kalau dia tidak, walaupun misalnya sebelum jam 8 tapi tidak protokol 5M, maka akan ditegur, diambil kursinya juga. Nah, kemudian Satgas yang berikutnya Covid Hunter. Covid Hunter ini adalah tracer ya, yang akan mengejar jika ada satu suspek. Dia akan kejar di 3 tempat, rumahnya atau tempat tinggalnya, tempat kerjanya, dan tempat kumpulnya. Dan kumpulnya di warkop, warkopnya juga akan diperiksa semua. Nah, jadi kita tracing. Nah, bersamaan dengan tracing kita testing dan kita treatment. Nah, insya Allah 1 Juli kita akan perang total, karena ini perang total. Ini 1 Juli ya Pak ya? 1 Juli kita akan turunkan namanya Satgas Detektor. 10.000 orang berbasis RT, 1 RT 2 orang, kemudian ditambah dengan 1 orang nakes per RT, dengan 306 dokter, bersama dengan 200 TNI Polri dan Satpol. Nah, apa tugas dia adalah mendeteksi kesehatan masyarakat di setiap RT, di 5.000 RT tanpa terkecuali, berarti semua orang pasti akan didatangi, semua rumah pasti akan didatangi. Kemudian jika ada yang terpapar, kemudian memanggil Covid Hunter untuk mentesting, kemudian insya Allah mereka lah yang memonitor, karena mereka rata-rata adalah local influencer, memonitor orang sampai sembuh atau ada yang tidak patuh misalnya. Seperti itu. Itu adalah usaha-usaha yang nyata yang sekali ini mendapat apresiasi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Oke, baik. Terkait dengan ada 3 bentuk ya Pak ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Dhani, bahwa yang pertama Raika ya, salah satunya memang yang mungkin kita lihat progres kerjanya sudah sangat nyata begitu ya. Nah,
kalau misalnya kita lihat bahwa memang penerapan jam malam, mungkin ini adalah sebuah kebijakan yang banyak yang menentang begitu. Ya. Nah, bagaimana sikap Pak Dhani selaku wali kota terkait dengan mungkin banyaknya begitu pedagang-pedagang yang menentang terkait dengan penerapan jam malam ini, Pak? Maka solusinya adalah cepat membuat hibridisasi ekonomi. Kan di PPKM itu tidak dilarang Iya. dengan sistem online 24 jam malah. Jadi sebenarnya bisa berusaha 24 jam selama tidak bertatap muka, selama bisa pakai online. Iya. Kan begitu. Sebenarnya tinggal kita beradaptasi lah dengan kondisi itu. Karena suka tidak suka, kita harus bersyukur. Dulu saya tidak pernah dibuka. Waktu PSBB tidak ada yang dibuka. Bersyukurlah ini sekarang ada dibuka. Maka dengan itu persoalan COVID itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena kalau dia semakin parah, pasti saya lockdown di kota. Kalau sudah lockdown di kota, matilah semua. Artinya tutup ya Pak ya. Tutup. Tidak lagi jam malam, tapi tidak memang ada lagi semuanya. tidak buka sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi bersyukurlah. Jadi tanda kesyukuran kita adalah harus taat PPKM mikro. Itu jawaban yang paling baik. Terkait dengan batas waktunya Pak. Contoh misalnya jam malam ini akan dibatasi sampai kapan begitu? Apakah tergantung dari dilihat dari meningkat atau turunnya begitu pandemi di Makassar atau seperti apa Pak? Iya, memang PPKM mikro itu adalah perintah negara lewat Mendagri, kemudian kami wujudkan dalam Perwali. Jadi given memang, given. Nah, kecuali kalau kita dalam posisi yang lebih baik, saya akan melapor ke pusat bahwa kita dalam posisi yang lebih baik. Saya kira tidak usah panik, ya, karena pemerintah kota itu dan pemerintah pusat itu betul-betul memikirkan rakyat. Makanya kesempatan untuk berbisnis 24 jam dengan sistem online terbuka. Oke. Berarti memang salah satu jalan adalah melakukan hibridisasi ekonomi dengan memanfaatkan online itu ya Pak ya. Tadinya jual-jual kacang di lorong langsung, sekarang pakai tome Ki. Ada jual kacang di WA, di apa, nanti diantarkan Ki, misalnya begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ali. Saya ke Pak Ketua DPR terkait dengan usulan dan juga program yang diterapkan oleh Pak Wali Kota begini. Bagaimana dukungan dari DPRD sendiri, Pak? Yang pasti apa yang dilakukan oleh kepemimpinannya Pak Wali Kota ini sangat berbeda jauh dengan sebelumnya. Kalau Pak Wali Kota hari ini kan langkah-langkahnya konkret dan nyata. Mulai dari pembentukan Makassar Recover kemarin, kemudian pembentukan Satgas Raika, Satgas Hunter. Itu kan langkah-langkah konkret nyata dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID. Kami di DPR pasti mensupport, mendukung terkait juga soal penganggaran, apalagi kan dalam situasi daerah darurat atau negara darurat, maka diberi kewenangan eksekutif untuk mengelola menggunakan anggaran. Kami prinsipnya DPR pasti mensupport apapun yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Dhani. Dan yang utama kalau kita lihat ini selama Pak Wali 100 hari kerja ini, kelihatannya memang nampak. Makassar hari ini malah kita tidak kena zona-zona yang merah dan sebagainya, tidak seperti Jawa. Itu kan berarti ada efek manfaat dari strategi-strategi penanganan COVID yang dilakukan oleh Pak Wali Kota. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Saya ke Pak Wali, mungkin singkat Pak ya, terkait dengan strategi ke depan. Contoh misalnya recover ini mungkin sudah diterapkan, tetapi kalau kita melihat begitu banyak varian baru dari virus corona ini. Nah, apakah ada strategi ke depan yang kemungkinan akan disiapkan begitu Pak? Kalau misalnya memang ada 3 ini tadi yang sudah diterapkan, tetapi ternyata belum terlalu efektif begitu. Ya, memang kendala dari varian baru adalah pendeteksian. Maka kami 2 minggu depan kami sudah akan menghadirkan PCR dengan yang bisa mendeteksi 4 varian baru. Ini model Regen yang baru pertama di dunia. Kemudian kami sudah membooking 12.000. Di Sulsel belum ada. Di Jawa bahkan baru di Jakarta yang merespon itu. Saya dengan Pak Anies Baswedan itu ini membooking ini memblok ini barang supaya jangan sampai diambil yang lain dulu. Saya mau menyelamatkan saya punya rakyat dulu. Ya, karena kalau tidak kita mengadakan ada alat baru, alat yang lain namanya genome sequencing. Itu sangat mahal. Kita tidak sanggup. Nah, ini ada PCR tapi dengan sensitivitas yang bisa mendeteksi 4 varian baru ini. Oke, berarti memang sudah ada strategi begitu Pak ya? Sudah, dengan turunnya detektor, kemudian tadi sudah ada 306 orang di training soal Ginos. Ginos turun, PCR turun. Jadi kalau terdeteksi oleh Ginos, PCR langsung turun. Dengan varian 4 varian semua dites.
Oke, baik. Mungkin terakhir Pak terkait dengan harapannya ke depan dan juga mungkin sedikit ada himbauan untuk masyarakat Kota Makassar supaya mungkin penyebaran virus corona begitu tidak terlalu menyebar. Sesuai dengan tagline-nya Makassar Recover, peduli Ki selama Ki. Jangan lalu Ki tidak peduli nih barang. Jangan pikir kan dah kena aja saya, orang lain jangan kena. Betul. Kalau kita kena, baru kita rasa. Jangan sampai begitu kita menyesal dikubur Maki. Sekali lagi jangan sampai kita baru mau peduli sudah di kuburan Maki. Kita menyadari ternyata mati Maki, kita baru mau peduli. Jangan pernah tidak peduli dengan barang-barang ini. Saya juga orang yang sudah mengalaminya juga hal itu. Jadi sekali lagi jaga diri ta, jaga keluarga ta. Kalau kita jaga diri ta dan jaga keluarga ta karena peduli dengan Covid, protokol kita tegakkan sama kita jaga kota ini. Betul. Jadi peduli Ki, salam Ki. Karena kalau kita tidak peduli, mati gitu. Ya betul sekali Pak Wali. Mungkin Pak Ketua DPRD mungkin sedikit ada himbauan. Kalau himbauan, saya hanya menyampaikan kepada seluruh Kota Makassar, mari kita terapkan protokol kesehatan, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker. Saya kira itu yang paling penting supaya kita tidak boleh pandang enteng ini virus, dan mudah-mudahan kita sukseskan bersama apa yang menjadi keinginan oleh pemimpin kita dalam hal ini Wali Kota Makassar. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Wali. Makasih. Dan Pak Ketua Mantap DPRD. 55. Baik, terima kasih.